Halo sobat pencinta berita update militer, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia. Apakah Indonesia bisa menjadi raksasa industri pertahanan di Asia Tenggara? Mampukah kita mandiri tanpa harus bergantung pada impor alutsista? Dari kapal perang hingga drone canggih, industri pertahanan kita telah berkembang pesat. Simak pembahasannya hanya di Update Militer. Perkembangan industri pertahanan Indonesia terus berupaya membangun kemandirian di sektor pertahanan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan yang mendorong penggunaan produk dalam negeri dan pengurangan ketergantungan pada impor. Sejumlah BUMN strategis dan perusahaan swasta telah berkembang dalam produksi berbagai jenis alutsista, mulai dari kapal perang, kendaraan tempur, hingga persenjataan. Perusahaan badan usaha milik negara dan perannya. PT PAL Indonesia, spesialis dalam produksi kapal perang, kapal selam, serta modernisasi armada TNI AL. PT Pindad mengembangkan berbagai jenis kendaraan tempur, senjata api, serta munisi. PT Dirgantara Indonesia, PTDI, produksi pesawat militer dan sipil, serta drone untuk intelijen dan pengawasan maritim. PT Dahana, penyedia bahan peledak dan propelan untuk kebutuhan militer. PT Land Industri, fokus pada sistem radar, komunikasi militer, dan sistem kendali persenjataan. Perusahaan swasta yang ikut berperan. PT Lundin Industry Invest, North Sea Boats, pionir kapal cepat seperti KCR Trimaran KRI Golok. PT Sritex, penyedia seragam dan perlengkapan militer untuk TNI serta ekspor ke luar negeri. Namun sayang pada tahun 2025, PT Sritex dikabarkan pailit. PT Info Global, modernisasi avionik pesawat tempur. PT Teknologi Militer Indonesia, TMI, spesialis dalam drone dan sistem pertahanan udara. Daftar alutsista buatan Indonesia. Berikut beberapa alutsista unggulan yang sudah atau sedang dikembangkan. Kapal perang dan kendaraan tempur. 1. Kapal selam Nagapasa Class. Produk PT PAL hasil kerja sama dengan Korea Selatan, kini mulai diproduksi mandiri. 2. Fregat Merah Putih, kapal berbasis desain Arrowhead 140 yang akan diproduksi oleh PT PAL. 3. Korvet KCR 60M, kapal cepat rudal buatan PT PAL. 4. Tank Harimau, medium tank hasil kerja sama PT Pindad dan FNSS Turki. 5. Anoa 6x6 dan Badak 4x4, kendaraan tempur PT Pindad yang sudah digunakan oleh TNI dan diekspor. Sistem udara dan senjata. 6. Pesawat CN-25 dan N-29 diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia untuk angkut militer dan patroli maritim. 7. Drone MAL Elang Hitam, UAV pengawasan dan intelijen buatan PTDI. 8. Roket Erhan 122B, sistem artileri roket buatan dalam negeri. 9. Senjata SS-2 dan pistol G2, senjata buatan PT Pindad yang digunakan oleh TNI dan Polri. 10. Radar JCI dan kendali senjata, sistem pertahanan udara dari PT Land Industry. Peran Defend.id sebagai holding badan usaha milik negara pertahanan. Defend.id adalah holding badan usaha milik negara pertahanan yang menaungi PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, PT Dahana, dan PT Land Industry. Tujuan utama Defend.id adalah memperkuat industri pertahanan nasional melalui sinergi antar perusahaan BUMN. Fungsi utama Defend.id, integrasi industri pertahanan, menyatukan sumber daya dan keahlian perusahaan BUMN untuk meningkatkan efisiensi produksi.
Pusat Data dan Informasi menyediakan informasi lengkap tentang perusahaan dan produk industri pertahanan Indonesia. Jembatan kerjasama menghubungkan industri pertahanan dengan pemangku kepentingan domestik dan internasional. Promosi dan pemasaran memudahkan pemasaran produk pertahanan Indonesia ke dunia global. Dukungan R dan D mendorong pengembangan teknologi pertahanan agar lebih kompetitif. Peningkatan SDM dan pelatihan membantu pelatihan insinyur dan tenaga ahli di bidang pertahanan. Dengan hadirnya Defend.id, industri pertahanan Indonesia semakin terorganisir dan memiliki daya saing di tingkat internasional. Tantangan dan masa depan industri pertahanan Indonesia. Meski mengalami kemajuan, industri pertahanan Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Pendanaan dan investasi. Pengembangan teknologi pertahanan membutuhkan investasi besar. Transfer teknologi. Masih adanya keterbatasan dalam mengadopsi teknologi canggih dari luar negeri. SDM dan R&D. Penguatan sumber daya manusia dan riset perlu ditingkatkan agar lebih mandiri. Namun, dengan roadmap industri pertahanan yang jelas, kerjasama antar perusahaan BUMN dan swasta, Indonesia semakin dekat dengan kemandirian alutsista. Industri pertahanan Indonesia telah berkembang pesat dan menunjukkan potensi besar untuk mandiri. Dengan dukungan dari perusahaan BUMN, swasta, serta inisiatif strategis seperti Defend.id, kita semakin dekat menuju kemandirian alutsista. Bagaimana menurut kalian? Apakah industri pertahanan Indonesia sudah cukup kuat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru seputar dunia militer. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kegiatan peluncuran holding dan program strategis BUMN industri pertahanan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Republik Indonesia untuk membangun dan mendukung program, yaitu pembentukan perusahaan induk pada perusahaan-perusahaan BUMN yang bergerak di bidang industri pertahanan. Kita memang harus segera membangun kemandirian industri pertahanan. Mendorong industri pertahanan dalam negeri agar sepenuhnya siap memasuki era persaingan baru.